Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pertandingan antara Arsenal melawan Leeds United. Mikel Arteta berhasil mencatatkan kemenangan beruntun sebanyak 7 kali di Premier League setelah berhasil menang melawan Leeds. Hal ini merupakan rekor kemenangan beruntun terbanyaknya sebagai manajer Arsenal. Walaupun harus mulai pertandingan tanpa Bukayo Saka, lini depan Arsenal bermain dengan sangat baik. 3 pemain depan mampu mencatatkan gol atau assist, dengan Gabriel Jesus menjadi pemain paling bersinar di laga ini lewat 2 golnya. Leeds sempat menyulitkan Arsenal dengan permainan cepat dan agresifnya, khususnya pada babak pertama. Namun The Gunners akhirnya berhasil menang dengan margin yang cukup aman. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim bermain dengan formasi sama, 4-3-3. Arsenal kehilangan Saliba yang diganti oleh Rob Holding, serta ada Saka yang diganti oleh Trossard. Kemampuan Trossard untuk bermain dalam banyak posisi membuatnya bisa diplot sebagai sayap kanan. Sementara Gabriel Jesus sudah kembali tampil di ujung tombak. Leeds mencoba untuk melakukan high press yang akan lebih agresif saat bola berada di sayap. Hal ini dilakukan sejak awal laga. Namun ball retention pemain Arsenal yang baik membuatnya bisa lolos dari press tersebut. Arsenal dibantu pemain seperti Jesus, Xhaka, Odegaard, dan Trossard yang drop atau turun agar bisa lolos dari press Leeds. Jika bola berhasil direbut pun, The Gunners mampu transisi turun ke blok bertahan dengan baik, sehingga menyulitkan Leeds untuk melakukan fast break. Dengan struktur 4-3-3 ataupun 5-4-1, utamanya Leeds mencoba untuk menutup opsi progresi ke tengah dan akan press agresif di sisi sayap. Per Footmob, posisi utamanya Christensen adalah bek kanan dan alternatifnya adalah gelandang kanan. Namun Javi Gracia, sang pelatih, menggunakannya sebagai gelandang kanan atau nomor 8 pada laga ini. Hal ini digunakan agar Leeds bertahan dengan tambahan pemain saat transisi ke blok rendah. Leeds bertahan dengan 5 back. Christensen yang start dari posisi gelandang tadi akan drop untuk mengisi backline. Pada proses Arsenal mendapatkan penalti, Leeds sudah berhasil menggagalkan upaya Gabriel Jesus untuk melakukan cut inside. Namun dengan struktur rest defense yang dimiliki Arsenal, mereka bisa kembali menyerang. Sudah kami analisis sebelumnya di match seperti saat melawan Bournemouth dan Everton, di mana struktur rest defense Arsenal yang seperti mengurung lawan membuat mereka bisa hampir terus sustain pressure atau terus menyerang menekan lawan karena berhasil merebut bola kembali. Mikel Arteta membebaskan pemainnya untuk berotasi, namun tetap menjaga strukturnya dengan shape 2-3-5, 3-2-5 atau 3-1-6. Rotasi posisi mengakibatkan ruang yang tercipta nantinya bisa diekspos. Semua 4 gol Arsenal tercipta dengan proses ini. Rotasi yang dinamis ini memang menjadi salah satu senjata Arsenal untuk membongkar defensif blok lawan. Di awal gol ini, Martinelli, Jesus, Xhaka membuat wide overload untuk menang jumlah melawan pemain bertahan Leeds. Lalu, Martinelli masuk ke dalam dan Zinchenko overlap, sehingga membuka ruang dribble dan memberikan waktu untuk Gabriel Jesus. Ia adalah salah satu pemain yang mempunyai dribble close control yang baik, sehingga sangat efektif digunakan untuk membongkar low block lawan. Gerakannya mengecoh 2 pemain, membuat Arsenal mendapatkan hadiah penalti yang bisa dikonversikan menjadi gol. Rotasi ini juga bisa kita lihat pada gol kedua, dilakukan antara Odegaard dan Ben White, serta Xhaka dan Jesus. Arsenal juga kembali membuat wide overload dengan Zinchenko dan Martinelli melawan fullback kanan Leeds, sehingga Martinelli lolos dan mampu melepaskan crossing kepada Ben White di tiang jauh. Rotasi antara Ben White dan Odegaard ini menciptakan momen gak terduga yang mampu Arsenal konversikan menjadi gol. White hanya masuk ke kotak penalti pada momen tertentu saja, sehingga membuat backline Leeds gak mendugakan kehadirannya yang tiba-tiba.
Pada gol ketiga, Arsenal kembali membuat wide overload di sisi kanan dengan saling berotasi posisi dan melakukan kombinasi untuk membongkar defensif blok lawan. Karena sulit untuk menembus lewat sisi kanan, Odegaard mencoba switch play yang nantinya tercipta ruang untuk holding di flank kanan. Untuk melakukan press, Arsenal bermain dengan garis tinggi. Center back seperti Holding dan Gabriel ikut maju pada banyak momen. Hal ini membuatnya mampu lebih mudah membongkar defensive block Leeds dikarenakan menyerang dengan lebih banyak pemain. Dribble yang dilakukan Holding dan lari yang dilakukan Ben White membuat opsi passing ke Jesus terbuka. Trossard yang membawa bola ke samping setelah menerima bola dari Jesus menciptakan ruang yang bisa diekspos di tengah. Trossard adalah pemain yang nyaman dengan kedua kaki sehingga lawan seringkali dipaksa menebak. Dengan body feint-nya mampu mengecoh 2-3 pemain dan memberikan assist kepada Jesus yang akhirnya bisa dikonversikan menjadi gol. Setelah kebobolan, The Gunners gak terburu-buru untuk mencetak gol balasan. Mencoba melakukan sirkulasi dengan sabar, memancing press Leeds keluar. Pemain seperti Martinelli, Odegaard, dan Trossard mundur jauh hingga ke tengah. Namun Leeds mencoba untuk menutup akses progresi ke tengah sehingga Arsenal lebih sering memanfaatkan sisi sayap untuk menyerang. Keempat gol pada laga ini dimulai dari sisi sayap ini. Pada gol keempat, Bukayo Saka yang sedang gak fit tetap memberikan ancaman bagi pemain Leeds. Ia mampu menarik 5 pemain sehingga membuka ruang crossing untuk Odegaard. Seperti yang sudah kami analisis juga terkait Granit Xhaka, bermain dengan pemain bertipe false nine membuatnya mendapatkan ruang di kotak penalti. Trossard berhasil menarik back Leeds yaitu Cooper, lalu Xhaka memposisikan dirinya antara Christensen dan Ayling, mampu mengekspos ruang tersebut dan mengkonversikannya menjadi gol. Bisa kita lihat XG shot map Xhaka berasal dari kotak penalti. Dengan Arsenal menguasai possession mencapai 67%, Leeds mencoba menyerang memanfaatkan transisi. Bahkan juga mencoba untuk langsung menyerang dari kick off guna memberikan efek kejut seperti ketika Bournemouth versus Arsenal yang bisa dikonversikan menjadi gol oleh Billing. Dalam usahanya membongkar pertahanan Arsenal, Leeds mencoba untuk bermain direct dengan mengharapkan menang second ball untuk menciptakan situasi transisi. Jika Arsenal kehilangan bola saat menyerang, Leeds langsung melakukan fast break. Karena Arsenal lebih unggul secara teknik, Leeds melakukan pendekatan permainan yang lebih fisikal. Selain itu, Leeds memanfaatkan pemain seperti Summerville yang memiliki kemampuan dribble, kecepatan, serta pemahaman dalam mengekspos ruang dengan baik untuk membuat peluang. Peluang-peluang yang dihasilkan para pemain Leeds mampu mencatatkan hingga 0,72 XG. Dan pada gol satu-satunya, Leeds build up lebih sabar dengan membentuk 3 back. Roka sebagai DM drop ke backline. Leeds memanfaatkan lebar lapangan untuk melakukan stretch pada press yang dilakukan Arsenal. Jorginho kalah duel melawan Rutter yang dijadikan sebagai inisiasi awal serangan. Ia bukanlah pemain yang cepat sehingga Leeds bisa memanfaatkan situasi transisi. Pada momen ini penyerang Leeds sebenarnya kalah jumlah melawan backline Arsenal. Namun intercept yang dilakukan Xhaka jatuh ke pemain Leeds. Christensen datang dari second line dan mampu mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Kemenangan ini membuat Arsenal masih berjarak 8 poin dengan rival terdekatnya, Manchester City. Kembalinya Gabriel Jesus menjadi angin segar untuk Arsenal. Namun gak fitnya Bukayo Saka dan cederanya Saliba menjadi tanda bahaya bagi Mikel Arteta. Apalagi setelah ini, The Gunners akan bertandang ke Anfield untuk melawan Liverpool.